Ya, setelah menyelesaikan trip naik bis Garuda Mas dari Ciawi ke kota Sidoarjo dan beristirahat sejenak di libur Nataru, saya pun kembali ke kota Jakarta. Selamat pagi teman-teman. Sekarang pukul 8.37. Aku sudah berada di Terminal Purabaya karena hari ini aku akan kembali ke kota Jakarta naik bis Damri angkatan pagi. Dan ya, ini harusnya sih biasa kalau naik bis itu kita standby 30 menit sebelum ya, tapi ini aku sedikit terlambat, tapi nggak apa-apa, terlambat waktu nunggunya aja. Tapi kalau keberangkatannya sih masih jam 9, jadi masih aman banget. Dan kita sudah di area ruang tunggu. Ini gate-nya sudah nggak beroperasi, jadi bisa langsung masuk aja. Nah, Terminal Purabaya ini terbagi dua ya. Kalau kiri ini keberangkatan AKDP, dan untuk keberangkatan akapnya ke arah kanan sini. Kalau kalian tanya apakah berangkat dari terminal ini nyaman atau enggak dan soal calo di terminal ini gimana, saya rasa sekarang ini sudah lebih baik ya. Apalagi selama kalian sudah beli tiket, kalian nggak akan diganggu. Pokoknya kalau ke terminal tuh biar nggak dikerubungi calo, yang penting kalian tuh udah tahu tujuannya kemana dan naik bis apa. Jangan kelihatan kayak orang bingung. Semisal mau naik bis AKDP pun tinggal cari petugas atau mandor berseragam PO-nya aja. Nanti mereka bakal bantu arahin ke bis sesuai PO mereka bekerja. Nah, untuk keberangkatan bis-bis akap sendiri di Terminal Purabaya ini rata-rata nggak perlu cetak tiket, termasuk Damri. Jadi kalian tinggal menuju ke jalur keberangkatannya aja. Untuk bis arah ke Jakarta biasanya bis akan standby di sekitar jalur 24 sampai 26. Belum kelihatan bisnya, berarti belum nyampe ini dari Malang kayaknya. Nah, aku juga sudah beli snack nih buat kru, karena ini keberangkatannya pagi, jadi aku sedia snack lumayan banyak hari ini. Terus di depan kita ini ada bis-bis Bima ya, ada Wafa Holiday, sama ada Prima Jaya. Di sini kita belum ada, jadi kita standby-nya di sini dulu aja. Nah, sekarang ada warung di sini. Ini juga jadi warung. Oh ya teman-teman, beberapa toilet di Terminal Bunguras ini sudah renovasi ya. Salah satu yang ini yang di samping jalur 25. Dia toiletnya sudah bagus dan bersih. Saya udah pernah sekali masuk, tapi sekarang toiletnya jadi berbayar ya, Rp2.000 kalau nggak salah kalau kita mau pakai toiletnya. Tapi bersih dan terjaga teman-teman. Saya sih mendingan bayar tapi bersih ya, daripada nggak bayar dan kotor toiletnya. Jadi ya mendingan kayak gini sih. Terminal Bunguras kerja sama aja sih sama pihak lain, supaya buat membantu menjaga kebersihan toiletnya gitu loh. Ada yang kelola kalau memang manpower sama dan anggarannya nggak cukup. Dan ya beberapa titik sudah diperbaiki, sudah bagus. Terakhir saya cek sih yang di dalam gedung masih banyak yang kurang oke ya, dan masih banyak yang tutup. Jadi kalau kalian mau ke toilet yang bersih, itu salah satunya di sini teman-teman, di sampingnya jalur 26 keberangkatan bis arah barat. Nah, ini udah bagus nih toiletnya di sini. Bisa udah datang teman-teman. Ya, ini dia armada yang akan saya naiki hari ini. Bis Damri kelas bisnis dengan nomor lambung 6151. Nah, kalau awalannya 61 artinya bis ini pakai sasis Mercedes-Benz 1526. Yang artinya juga di sepanjang jalan kalian akan merasakan merdunya bunyi kriat-kriat suspensi lift spring yang merdu. Bodinya sendiri pakai bodi Gran Turismo dari Morodadi Prima, yang sepertinya udah jadi ciri khasnya bis Damri ya. Nah, karena bis ini sasisnya tuh masih leather frame, maka kalian nggak bisa bawa sepeda motor karena ya bagasinya terbatas. Di tengahnya tuh ada sasis teman-teman. Dengan Pak siapa Pak? Muhammad Soleh. Muhammad Soleh. Ya. Salam kenal Pak. Timo Pak. Ini lagi di absen teman-teman untuk setiap penumpangnya. Apa? Timo Wijaya. Mas siapa ini? Absen. Mas Faisal. Dengan Pak siapa Pak? Pak Husen. Pak Husen. Ya. Pengurus berarti Pak? Ya, pengurus. Mantap. Timo Wijaya. Timo Wijaya.
Nanti masuk mas. Masuk video. Kenapa? Nah teman-teman, untuk bis Damri ini angkatan pagi cuma ada satu kelas saja, yaitu kelas bisnis 40 seat. Atau kalau di bis-bis lain nyebutnya VIP ya. Kalau di Damri ini nyebutnya kelas bisnis. Dia nggak pakai leg rest teman-teman, seatnya nanti kita coba nyaman apa enggak. Dan untuk harga tiketnya dari Surabaya itu aku beres 280.000, sedangkan kalau dari Malang itu 320.000. Memang harga tiketnya ini bukan yang termurah ya, karena kalau termurah di jalur ini si tanpa leg rest itu masih ada Handoyo. Handoyo itu kemarin terakhir promo tiketnya 240. Untuk yang eksekutifnya 285. Tapi itu harga promo. Kalau harga normal aku agak lupa deh berapa pasnya. Jadi ya bisa bilang Damri ini salah satu yang termurah teman-teman, plus keberangkatannya juga keberangkatan pagi hari. Aku penasaran jam ketibaannya sih, ini bisa secepat yang eksekutif apa enggak, kita lihat ya. Kita masuk dulu teman-teman buat naruh tas dulu. Kayaknya aku di sini nih. Oke. Nah, untuk bis ini seatnya tuh pakai seat dari Aldila teman-teman. Dia tanpa leg rest ya, sesuai kelasnya yaitu kelas bisnis. Di sini tersedia soket listrik, tapi ini hanya untuk cas HP aja teman-teman, nggak boleh untuk power bank atau untuk laptop ya. Secara kapasitas bis ini tuh isinya total 40 penumpang, jadi untuk legroom ya mungkin agak sedikit terbatas ya. Nanti kita coba lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu pelanggan Damri yang bersama. Yang izin kami menyampaikan pesan dari manajemen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, pengemudi 1, dan Bapak Heri Budiman, pengemudi 2, yang akan mengantar dan melayani Bapak Ibu dari Kota Malang, Surabaya menuju Semarang lanjut ke Jakarta. Sebelum melanjutkan perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar kita diberikan keselamatan dan kelancaran tanpa ada halangan suatu apapun. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit informasi dan imbauan dari kami. Nanti kita ada servis makan di rest area 519. Di samping kanan tempat duduk ada charger, hanya HP yang bisa dicas. Selain HP tidak boleh, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Di belakang juga ada toilet, bisa dipergunakan saat kendaraan berjalan. Itu pun khusus buang air kecil. Dan bila mana ingin buang air besar, nanti kita break aja dari rest area terdekat. Dan yang lebih penting, harap menjaga barang bawanya masing-masing. Jangan sampai tertinggal, tertukar, apalagi berdas. Demikian itu saja yang saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini mantap. Hal yang sudah sangat jarang dilakukan kalau di bis-bis mewah teman-teman, yaitu dikasih tahu mengenai charger, mengenai toilet. Nah, ini kita berangkat pukul 9 pagi lewat 6 menit dari Terminal Purabaya. Kayak biasa nih, susah keluar kalau dari Bungurasi karena banyak bis-bis patasan nangkring di depan. Ini ada Mila nih, Ambulu Surabaya Madura. Depan kita ada Akas. Kalau sampai Semarang tiketnya berapa Bu? 172. Oh 172, oke juga. Udah memakan juga berarti ya. Iya. Nah, setelah saya selidiki, ibu ini tuh belinya di aplikasi Redbus teman-teman dengan harga tiket 172.000. Nah, pas saya coba langsung cek ke Redbus, tiketnya tuh sebenarnya cuma 150.000. Kayaknya ibunya nggak sengaja keklik asuransi deh. Makanya harga tiketnya tuh 172. Dan untuk harga tiket 150.000 dari Surabaya ke Semarang dapat 1 kali makan, itu worth it loh teman-teman. Nanti deh bakal saya jelasin lebih lanjut.
By the way, dari sini aja kalian sudah bisa mendengarkan nih teman-teman, merdunya suara kriet-kriet suspensi leaf spring. Wah. Nah, dari Surabaya, bis ini tuh nggak bakal ngambil penumpang di mana-mana lagi, teman-teman. Kecuali servis makan sekali nanti di rest area 519 dan nanti ada pemberhentian di kota Semarang. Jadi walaupun ini kelasnya bisnis, bisnya tuh nggak nyeser kemana-mana. Jadi mantep banget, teman-teman. Dan di depan kita ini ada bis EK S7071US. Kalau nggak salah ini rutenya ke Solo, Jogja, Magelang full tol. Jadi bis ini tuh juga nggak nyeser di sepanjang jalan tol Surabaya sampai ke Solo. Kita stay di mana? Tergantung pribadi kita masing-masing, loh. Nah, ngomongin legroom, tentu untuk seat yang paling depan seperti yang saya dudukin ini, legroomnya yang paling oke ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri jarak antara dengkul dengan partisi yang ada di depan saya. Sementara untuk seat-seat yang di belakang, ya kurang lebih segini teman-teman legroomnya. Karena bis ini kapasitas 40, menurut saya wajar sih kalau segini jaraknya. Di sebelah kanan saya ini seharusnya ada armrest, tapi ini kok bingung juga, armrestnya bisa patah teman-teman. Padahal bahan armrest tuh lumayan kuat loh. Dan di sini ada tombol untuk reclining seat. Cuman saya nggak terlalu berani cobain recliningnya ya, karena ya ini teman-teman, jarak seat bisnis kan sudah sempit ya. Saya nggak mau bikin penumpang belakang tuh jadi semakin sempit lagi. Cuman penumpang di kanan saya agak sedikit memundurkan sandarannya nih. Nah, bisa kalian lihat sendiri tuh, penumpang belakangnya jadi lebih sempit lagi tuh. Sementara itu di bagian atas ada lower AC, tapi ya untuk seat paling depan nggak dapat kompartemen bagasi dan nggak dapat lower AC yang normal, cuman kayak gitu aja. Lower AC normal yang ada lampu bacanya ada di seat belakang saya tuh teman-teman. Di lower AC-nya nggak ada port USB charging ya, karena ini bis lama, hanya mengandalkan soket listrik tadi aja tuh. Jadi kalau kalian duduk di gang kayak saya, ya udah wassalam deh, nggak bisa ngecas. Untuk view ke depan, ciri khasnya Damri juga teman-teman, ini kacanya sudah di stiker blok hitam dan hanya disisakan sedikit saja. Jadi untuk pandangan ke depan ya kayak gini agak kurang memuaskan ya, hanya sedikit unit Damri yang nggak di stiker gini. Terus ada TV, tapi ini tidak dioperasikan, TV-nya hanya dibuka gini aja. Untuk view kanan ya tertutup sedikit dengan selendang, tapi nggak masalah, kacanya masih lumayan luas teman-teman. Begitu pula dengan kaca yang di kiri juga sama luasnya lah. By the way, untuk unit bis Damri ini sudah dilengkapi dengan fasilitas keamanan berupa CCTV. Tapi harap diingat, walaupun ada CCTV tidak mencegah kejahatan terjadi, dan barang penumpang itu tanggung jawab penumpang sendiri. Tapi seenggaknya kalau ada CCTV ya sedikit menakutkan bagi para pelaku kejahatan yang berencana melakukan aksinya ya. Setelah perjalanan sekitar 2 jam, tiba juga kita di rest area kilometer 519 untuk melakukan servis makan. Untuk arah sebaliknya atau dari Jakarta, nanti kalian tuh servis makannya di rest area kilometer 102 di rumah makan Taman Lestari. Hei, Wak! Langka!
istirahat makan 30 menit ya. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke teman-teman, akhirnya kita tiba juga di rest area kilometer 519. Ini pukul 11.23. Saatnya kita servis makan. Seperti biasa teman-teman, Damri servis makannya di sini nih, di Prasmanan Simbok. Terus saya tertarik lah, di sana ada JB5-nya Sinarjaya 57DD, dia super eksekutif. Memang ada yang angkatan pagi ya sekarang. Trayeknya, oh ini yang Bogor Malang. Iya, Bogor Malang memang ada teman-teman pagi. Dan kalau Sinarjaya dia servis makannya di sini ya, di rumah makan Sri Rejeki. Oke, saya mau ke toilet dulu mumpung masih sepi nih, belum terlalu rame. Nah, rest area kilometer 519 ini salah satu spot favorit saya untuk servis makan karena ada 3 rumah makan di sini, rumah makan Sri Rejeki, rumah makan Simbok, dan RBT. Tiga-tiganya rumah makan yang punya pilihan menu lengkap teman-teman, banyak pilihannya. Ini Prima Jaya baru aja masuk ke rest area kilometer 519 teman-teman. Prima Jaya ini salah satu yang oke juga nih kalau ke Bima nih. Ya menurut info dia tuh kalau dari arah barat masuk Surabaya tuh nggak ngetem seharian gitu loh, nggak kayak Tiara Mas gitu. Jadi masuk Surabaya dia langsung berangkat teman-teman. Rutenya dari ujung ke ujung cuy. Dari Merak sampai Bima ini berapa hari ya kira-kira? Gokil. Nah, karena jam keberangkatan tadi saya belum sempat inspeksi ada fasilitas apa aja di sini. Kita coba lihat di belakang dulu teman-teman. Di sini ada fasilitas toilet dan seperti biasa ya, toiletnya hanya untuk buang air kecil aja. Di sini udah ada peringatannya nih. Dan sesuai info kru tadi teman-teman, kalau mau buang air besar tinggal ngomong ke kru aja, nanti kru akan carikan rest area terdekat. Dan di sini nggak ada dispenser air ya teman-teman, seperti bis Damri pada umumnya. Ada sih yang ada, tapi kebanyakan nggak ada. Jadi pastikan kalian membawa persediaan air minum yang cukup. Oh, dia kalau dari barat keberangkatannya pukul 8 pagi dari Kemayoran. Masih nunggu beberapa penumpang teman-teman yang belum naik. Setelah beristirahat sekitar kurang lebih 45 menit, akhirnya bis kita diberangkatkan juga nih teman-teman untuk melanjutkan perjalanan. Ya, ini 12.11 kita berangkat dari KM 519. Giliran Pak Soleh yang nyetir nih sekarang nih. Ayo kalah nang tanjakan. Ayo kalah nang tanjakan. Ini ada RBT yang baru nih di sini. Sinar lagi ngisi solar yang super eksekutif Bogor. Oh ya teman-teman, untuk kelas bisnis ini kita nggak dapat snack ya. Kalau di eksekutif kan kita biasanya masih dapat roti. Di sini kita hanya dapat air mineral aja nih, Aqua 600 ml.
masku juga kali lipat 3 kali. Dan sekarang terima kasih. Memasuki kota Semarang, di sini penumpang sebelah saya turun di Jatingale. Ini atas sarannya kru loh teman-teman, karena penumpang sebelah saya ini mau ke daerah Ungaran. Ya teman-teman, kita sudah sampai Semarang ini pukul 1:30 kurang 3 menit. Jadi untuk bis ini tuh melayani pemberhentian Semarang juga, bisa naik, bisa turun juga. Jadi ibunya itu dia tiketnya 170.000, jadi 150.000, tapi bayarnya 170. Saya juga agak bingung tadi penjelasannya gimana. Tapi kalau di Redbus sih 150 sih harga tiketnya, murah juga tuh. Nah, kenapa harga tiket ini saya bilang murah? Karena untuk tiket bis patas eksekutif seperti Jaya Utama yang melalui jalur Pantura aja, tarifnya terakhir kali kalau saya nggak salah ingat udah 165.000. Eka atau Sugeng Rayu juga sekitar segitu deh kayaknya. Via tol Trans Jawa tapi masih keluar masuk tol. Sedangkan bis ini jalurnya full tol sampai Semarang sehingga dijamin nyampenya lebih cepat. Tapi ini ada terms and conditionnya ya teman-teman, dalam artian gini, untuk jalur Surabaya ke Semarang, kalau kalian mengarah ke Surabaya, kalian masih dapat 1 kali servis makan kayak tadi kita gitu. Tapi kalau kalian jalan ke arah sebaliknya dari Semarang ke Surabaya, nggak ada servis makan, tapi diganti dengan roti. Saya nggak tahu rotinya kayak gimana dan dapat berapa. Yang pasti harga tiketnya tuh sama, 150.000. Bedanya di sana aja teman-teman. Untuk Semarang ke Jakarta, bis ini juga melayani teman-teman dengan tarif tiket Rp200.000. Dan ini kita nggak dapat servis makan ya, karena kan bis ini udah nggak mampir rumah makan lagi. Tapi untuk arah sebaliknya nih, dari Jakarta ke Semarang, tiketnya tuh lebih mahal sedikit, Rp225.000. Tapi kalian masih dapat 1 kali servis makan di rest area kilometer 102. Oke teman-teman, ini 13.35 kita sudah tiba di Krapyak. Untuk titik turun Krapyak biasanya di sini nih, di perempatan M Goreng Suharti. Sedangkan titik keberangkatan ada kantornya sih, agak majuan lagi sekitar 4 kiloan lagi. Karena ini cuma penurunan buat menghemat waktu dan supaya penumpang nggak kejauhan dari kota, jadinya ya di sini deh. Siap. Aduh, tiba juga di Krapyak. Jadi sebenarnya di sini ada kantornya teman-teman. Tapi kalau penurunannya di sini, di dekat Suharti. Jadi muternya nggak terlalu jauh. Nah, jadi langsung muter sini ya Pak ya, nggak macet. Tapi kalau buat penumpang juga enak, nggak jauh ke kota. Kalau emang rumahnya dekat kantor, Nah, mau mau nggak mau. dekat dari sebelah sini ya. Tapi kan kita kok begitu. Saya pernah kerja di sana. Jatingale. Jatingale. Ini ada City Trans. Ini lokasi laka kemarin nih teman-teman di sini.
pada mulai balik semua nih. BBB semua. Cek aja udah lama. Besok kepala ini ya. Ini tadi bis-bis angkatan pagi yang ke arah Surabaya Malang sebenarnya udah pada lewat semua teman-teman. Kayak Juragan, terus Indoren, 27 Trans, bahkan Rosalia Indah pun udah lewat. Cuman dari Jakarta sampai Semarang itu saya ngobrol sama penumpang sebelah saya tadi, ibu-ibu, dan wah sharing banyak hal sih. Jadinya saya ngerekamnya cuma dikit tadi sampai Semarang. Nah tadi ibu-ibunya turun di Semarang, makanya ini baru mulai lagi nih merekam-rekam. Atau masih ada nggak nih angkatan pagi yang belum lewat? Kayaknya sih udah lewat semua sih kalau udah jam segini. Nah, di momen ini tuh bis saya nyali bis Rosalia Indah Skylander R22 dengan nomor lambung yang langka nih, 909. Dan ternyata di dalam bis ini tuh ada Mas Dimho alias Dimas JSA. Ini dia foto ini pas bis saya nyali bisnya dia nih. Ternyata bis ini tuh lagi jalan di rute Madiun ke Pondokungu, tarifnya 270.000 dengan seat VIP 44 seat. Waduh, ini sepit banget teman-teman. .05 kita sudah tiba di rest area 228. Ini rest area yang 228. Berapa? 282. Oh 282 kebalik. Ini biasanya Damri suka ngisi di sini nih. 282 Tegal. Depan kita ada M-Trans Castle nih kayaknya nih. Pagi gini nih. Sleeper pagi nih Castle depan. Ini M263 yang dulu saya naikin teman-teman dari Surabaya sampai ke Jakarta. Cuman jujur saya lupa nih, nickname-nya apa ya? M263. Wah, pokoknya ini yang dulu saya naikin teman-teman. Saya cobain naik ini dulu. Krunya kayaknya udah beda-beda deh. M-Trans Castle berangkat teman-teman. Dan gantian nih, unit Damri kita sekarang yang ngisi solar. Ini yang unit super eksekutif deh kayaknya tadi. Ya baru aja masuk SPBU. Ini masih menunggu penumpang yang ke toilet teman-teman. Oke, ini pukul 15.21 berangkat dari KM 282. Sekarang gilirannya Pak Heri yang nyetir. Cantiak, driver pinggir. Masuk KM 248 hujan deras. Ini sekarang pukul 15.41.
sebelumnya tuh saya pernah ngeliat bis Damri ini di Terminal Pulau Gebang pagi-pagi. Waktu itu saya lupa naik bis apa. Saya kira bis ini tuh kalau dari Surabaya bakal mampir Terminal Pulau Gebang, tapi ternyata enggak teman-teman. Mampirnya tuh kalau cuma pas keberangkatan aja. Jadi untuk penurunan penumpang hanya bisa di sepanjang jalur Cakung sampai bis ini tiba di titik pemberhentian akhir di Pulau Damri Kemayoran. Jadi kira-kira tuh kalian bisa turun di Cakung, bisa di Pulau Gadung, bisa di Cempaka Putih, bisa di Galur, atau sampai nanti di Kemayoran. Oke teman-teman, ini sekarang pukul 7.06. Kita sudah tiba di daerah mana nih? Pulau Gadung arah Cempaka Putih. Lagi nurunin penumpang. Tadi ada juga yang turun di Cakung, ada yang turun di Terminal Pulau Gadung juga. Oke, ini kita isi solar dulu di SPBU di Cempaka Putih. Purwokerto pakai bis ekstra Jakarta. Akhirnya sampai juga kita. Kalau mau dari Grogol nggak begitu. Dengan ke itu Priok lah. Hah? Priok Merak, yang Merak itu. Priok udah habis. Priok udah habis ya? Udah habis ya. Di Grogol udah habis juga. Kebun jeruk aja mas. Kebun jeruk kalau mau kebun jeruk. Ke pintu tol kebun jeruk itu dari situ banyak yang ngetem itu lebih enak. Oke teman-teman, akhirnya kita nyampe juga di Stasiun Damri Kemayoran alias Pul Damri Kemayoran. Ini waktu pukul 19.36. Sebenarnya bakal bisa lebih cepat tadi sih kalau nggak hujan. Mungkin kalau nggak hujan masuk sini bisa lebih cepat 1 jam lah teman-teman. Terus tadi kan kita sempat isi solar dulu segala macam, ya udah akhirnya baru nyampe segini 7:30. Kalau dihitung sampai ke pas kita nurunin penumpang di Cempaka Putih sih pas tuh, hitungannya 10 jam. Ini nyampe sini hitungannya 10,5 jam lah kurang lebih. Ini PWJ, berarti Purworejo. Dia pakai armada X Transjakarta. Waduh, tadi juga ada PWJ juga teman-teman, Purworejo. Nggak tahu Purworejo apa Purwokerto ya, harusnya Purworejo tuh. Pakai X Transjakarta juga. Pak Heri, terima kasih. Sama-sama. Mantap. Oke. Pak Soleh, terima kasih. Sama-sama. Oke. Nanti ditunggu videonya. Siap. Kirim ya. Siap. Oke, teman-teman, berakhir sudah trip yang sangat seru sekali hari ini. Overall ya untuk kenyamanan sebenarnya sesuai banget ya sama harga tiketnya ya. Tiketnya kan 280. Tapi yang saya cukup surprise, ini bisa banget jadi opsi untuk trip Surabaya Semarang karena harga tiketnya 150.000 teman-teman. Lebih murah dari Eka, lebih murah dari Sugeng Rahayu kayaknya ya. Dan kalau sama Jaya Utama saya kurang tahu. Tapi plusnya ini lewat tol loh, full tol, dapat servis makan lagi kalau yang ke arah Semarang. Kalau yang ke arah Surabaya dia cuma dapat roti aja, jadi nggak dapat servis makan. Jadi untuk Surabaya Semarangnya sangat worth it sekali teman-teman. Sementara untuk rute Jakarta Surabaya atau Jakarta Malangnya ya balik lagi sesuai budget sih. Menurut saya dengan budget segitu
itu cukup cepat armadanya, jadi oke banget. Karena untuk perbandingan kemarin saya naik Handoyo kan lama banget ya di perjalanan. Jadi Handoyo memang lebih murah, tapi untuk waktu masih menang Damri jauh teman-teman. Jadi menurut saya ini worth it banget. Untuk bisnya juga cukup nyaman. Tadi seatnya pakai seat Aldila, tapi Aldilanya sudah Aldila yang baru. Ada yang bilang seat Aldila lama lebih nyaman, ada yang bilang seat Aldila yang baru lebih oke. Tapi kalau saya, menurut saya masih nyaman-nyaman aja sih. Cuman sedikit agak keras aja. Servis makannya tadi enak, dan yang paling top adalah krunya, ramah-ramah semua. Dan ternyata beberapa follower saya sudah kenal sama krunya, terutama sama Pak Soleh. Jadi mantap. Sepanjang perjalanan saya tidur cuman beberapa kali, sisanya ngobrol-ngobrol. Oke, dari sini saya mau melanjutkan perjalanan kembali ke kos saya. Nggak jauh sebenarnya, kos saya cuma ada di belakang Pool Damri ini, nggak jauh. Jadi nggak tahu nih saya jalan kaki atau naik ojek ya. Kayaknya sih mau jalan kaki sekalian cari makan. So terima kasih teman-teman buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.